Yang ini belum, yang ini. Kelihatan nggak di video? Wah, gelap. Belakang sekarang. Jangan kan, yang Udah nonton video. videonya bisa nggak videonya? Oke, videonya. Videonya gelap. Enggak kelihatan. Kelihatan. Cukup. Kurangin lagi. Ada gambar. Kelihatan sih dikit. Apa lu nyala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karir marukan saya ulangi lagi, kayaknya ibu-ibunya enggak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak لأداء صلاة الظهر جماعة أسأل الله أن يتقبل صلاتنا ويتقبل دعاءنا إنه سميع قريب مجيب دعوة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar panjenengan semua, Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur puji teriring doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita, mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka menegakkan mendirikan sholat zuhur berjamaah. Semoga sholat doa-doa kita dikabul dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di bilangan Jawa Timur, Kediri dan sekitarnya. Semoga apa yang menimpa mereka menjadi pensuci kesalahan dan dosa, menjadi sebuah pembelajaran, kemudian membawa sebuah manfaat yang besar setelah kejadian itu. Amin. Salawat salam Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini mari kita kembali sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salawat salam ini juga ibu-ibu, semua bapak-bapak kita tujukan kepada ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, ibunda kita semua, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang kita kucilkan. Semua sahabat adalah manusia-manusia pilihan Allah, suka dan senang, susah dan payah, bersama Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar pondasi iman, tauhid, sehingga rasa manisnya iman itu kita rasakan sampai sekarang ini. Mudah-mudahan nanti semuanya diaminkan. Yang mau amini panjenengan, yang tidak menang mawon, dengan izin Allah semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dibahagiakan, yang terhormat semua, pada siang hari ini topik kita adalah mauqiful muslim 'indal musibah. Sikap orang yang beriman ketika dihampiri kepadanya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keniscayaan yang termaktub dalam surat 2. Panjenengan yang punya Android, ibu-ibu di belakang punya Windows Lite, ya, iPad, iPhone, silakan dibuka. Surat 2 155, 156, 157 Al-Baqarah. Jangan disimpan di kantong aja, Pak. Keluarkan supaya kita belajar. Jangan diumpet-umpet, no. Ditelit-telit, no. Buka. Allah berfirman pada ayat itu, wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh benar-benar akan aku uji kalian. Musibah itu sebagai ibtila, ujian, supaya naik level, naik tingkat. Bukan musibah itu sebagai azab. Azab itu hanya Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Sempat kita bilang Kediri dan Blitar seterusnya itu diazab kalian. Panjenengan Pak kesana, panjenengan bilang kalian diazab sekarang. Kalau nggak dikeroyok rame-rame akan musibah. Udah kena secara psikologi bahasa itu, Pak, menusuk, dia azab sampean, langsung dikeroyok, jenengan nggak bisa balik ke Jakarta. Ini ujian, ini sebagai naik level. Maka nanti ada sikap-sikap kita akan diuji oleh Allah. Ibtila itu sama dengan ujian. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, rasa khawatir, khauf. Wal ju', apa ju'? Kelaparan. Wa naqsun minal amwal, kurang duit, kurang harta. Ya, seharusnya kebun sudah mau akhir panen, kena musibah, datang banjir apa. Introspeksi, mungkin kurang zakat, mungkin kurang syukur, dan gitu. Ya. Wal anfus, kurang jiwa. Apa maksudnya? Anggota keluarga kita mungkin yang kita cintai dicabut, dipanggil Allah. Mungkin anak ibu menikah lama 5-4 tahun tidak punya keturunan, begitu lahir Allah cabut. Mungkin terbaik. Mungkin kalau lahir terus besar, malukan keluarga nanti, kena narkoba, ya kan? Narkoba, Allah cabut sejak kecil. Ada hikmah semua di situ. Mama kita mungkin dicabut oleh Allah, yang terbaik itu semua. Maka nanti ending kelima orang yang beriman itu, Pak. Bu, ya, jawab. Coba ibu-ibu, saya mau mendengar dulu suaranya jemaah ibu-ibu yang di belakang. Bu, mama, 3 orang pula. Bu, syukran, matur nuwun. Jadi inti dari urusan orang yang beriman ini tidak ada yang nggak baik. Kalau disikapi dengan positif, sampai musibah datang pun bawa pahala. Tengok itu. Maka jangan kita bilang kalian biasa, kalian rasa mau nggak pulang bapak ke Jakarta. Ujian ini mendatangkan pahala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ujung ayat itu wabashiris sabirin.
wa basyir. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar menghadapi itu. Siapa di antara orang yang sabar itu? Diterangkan pada ayat selanjutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu, semuanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama kali sikap dia minimal itu. Kalau datang kepada orang ini sesuatu yang tak enak, musibah, dia berucap, kami milik Allah, kepada Allah kami kembali. Ini gunung milik Allah, mau diapakan Allah terserah Allah. Ini hewan semua kan di sekitar Kediri sekarang kita tengok memang Malang dan sekitarnya sapi kan banyak kan? Hanya sapi saja yang nggak diungsikan kan, bingung. Badan Bencana Nasional Daerah bingung. Ada tegak tinggi lembut-lembut di kafe. Orangnya aja kesusahan, ya? Apalagi sapi, sekitar ribuan ekor kan. Milik Allah. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Ada sebuah anekdot cerita. Orang menikah, suami istri lama sekali tidak punya anak. Begitu beberapa tahun berjalan waktu, Allah anugerahkan anak. Kurang lebihlah menunggu 7 tahun. Waktu yang luar biasa. 7 tahun menikah lama tidak punya anak, khawatir. Ini jangan-jangan istri saya atau suami saya kan saling curiga. Tetapi tetap kekuh sabar menghadapi. Begitu menikah dilahirkan karunia anak seorang laki-laki. Satu saat suaminya harus pindah tugas dan istri belum boleh ikut keluarga. Begitu suaminya setelah tugas balik ke rumah, diinformasikan dengan istri yang soleha. Mas A, bahasa Sundanya, bahasa kami Medan, Bang, kalau seandainya ada orang nitip barang kepada kita, nitip barang itu berharga, tapi bukan punya kita, nitip toh. Satu saat Bang, orang itu minta dikembalikan barangnya. Apakah abang mau mengembalikan atau AA ke barang itu? Tentu deh. Setelah masuk dia, anak saya kok nggak nampak ini, kata istrinya. Bang, barang titipan harga yang Allah titipkan kepada kita, anak kita yang kita idamkan, ternyata Allah ingin mengembalikan, ambil kembali. Suami kemudian teringat dengan ayat tersebut. 7 tahun menikah, kemudian Allah cabut anaknya pada usia yang tinggal menunggu waktu-waktu lucu-lucunya. Istrinya pintar kan, ya, istri yang soleh. Bukan lagi panas-panas suaminya luar kota, langsung drusuk aja Pak. Wow, suami stres juga. Tetapi dengan muqaddimah prolog yang baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditutup A157. Wallahu akbar. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Allah. Kebaikan dari Allah. Salawat maksudnya kebaikan, kasih sayang Allah. Wa rahmah. Wa ulaika, dan mereka itulah, mereka itulah, 2 kali. Wa ulaika, mereka itu, mereka al-muhtadun, yang mendapatkan guidance, petunjuk, bimbingan dari Allah. Bukannya kemudian stres, minum jusnya baygon, ya, atau cappuccinonya coklatnya racun tikus temik, ya, atau tarik tambangnya buat ngangkat lehernya. Aduh, nikah 7 tahun gimana deh? Enggak. Ini yang mungkin yang terbaik. Mungkin kalau panjang umur memalukan keluarga dan seterusnya. Maka semua masalah yang diberi orang yang beriman, Bapak Ibu, kelimak muaranya kebaikan pahala. Apa sikap kita yang pertama? Sabar. Apa Bu? As-sabr, sabar. Surah 3 ayat terakhir, Ali Imran ayat 200. Ali Imran 200 ayat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru,
petah-petah jenengan sabar. Bahasa Batak ini. Hendaklah kau tahan kuat dalam kesabaran itu. Wasabiru, kukuhkan dirimu dalam kesabaran itu. Diperkuat lagi oleh Allah. Poin yang kedua, warabitu, berjagalah kamu di perbatasan negerimu. Ini teritorial antara penduduk muslim dengan mungkin penduduk di luar muslim yang mau menyerang. Ada orang yang ditugaskan job untuk menjaga perbatasan itu. Wattaqullah, takut kamu kepada Allah. La'allakum, mudah-mudahan kamu, ada pengharapan di sini. Dengan beberapa amalan ini tuflihu, kau menjadi beruntung. Jadi di sini perintah ayatnya isbiru, becik panjenengan sabaro, hendaklah kau bersabar. Wasabiru, dan kekehkanlah, kuatlahkanlah kesabaranmu itu. Perkuat lagi oleh Allah. Surah 3 ayat 200. Ini perintah Al-Quranul Karim, sehingga dia bersikap semuanya positif. Ayat yang lain surah Luqman surah 31 ayat 17. Mohon maaf, pertanyaan saya di ujung ayat ini ibu-ibu, bagi ibu-ibu dulu yang bisa menjawab umroh hadiahnya pakai duit sendiri. Apa rahasia ditutup pada surah 3200 ini di ujung ayat ini dengan redaksi Allah, firman Allah, wattaqullah. Kenapa ditutup dengan wattaqullah? Ada ibu-ibu yang mau mencoba, tidak apa-apa. Bapak-bapak, hadiahnya umroh. InsyaAllah setelah bapak nabung komplit, berangkat kita. Apa rahasia? Masir. Apa rahasia? Fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, dalam firman Allah, wattaqullah. Rahasianya adalah kesabaran, kekeh dalam kesabaran, dan berjaga di perbatasan. Bagian dari komponen takwa kita kepada Allah. Itu maka ditutup dengan wattaqullah. Banyak ayat-ayat kemudian wattaqullah. Maka sabar itu bagian komponen takwa. Orang yang nggak sabar kemudian minum jus tadi, racun baygon, bukan dari ketakwaan, bukan pekerjaan takwa. Itu maksudnya ibu-ibu. Pada surah 31 ayat 17 sebagai nasihat Luqman kepada anaknya. Di antara nasihat Luqman ini, Pak, ini surah Luqman ya. Di antaranya mendirikan sholat, jangan mensekutukan Allah. Kemudian Luqman berwasiat kepada anaknya, sabar kau nak, hadapi apa saja musibah. Bukan seperti kadang-kadang mental anak-anak sekarang, Pak. Kami dulu kuliah atau SMA nggak begitu. Setahun yang lalu ada kejadian itu, mohon maaf, yang dari Jakarta Utara, dari Tanjung Priok, Semper. Di Semper tepatnya ada anak SMA kelas 3. Esok hari dia mau menghadapi ujian nasional. Paginya dibangun ayahnya, bapaknya ke atas lantai 2, sudah mandat mati, gantung diri. Tak sabar dia menghadapi ujian, takutan dia. Di Depok, mohon maaf yang panjenengan tinggal di Depok, utara namanya ke selatan. Setelah ujian SMP, ini setelah ujian, ada siswa SMP kelas 3 takut nggak lulus, itu tadi minum jus baygon. Akhirnya meninggal karena takut dan lulus. Orang ini tidak ada kesabaran. Mental-mentalnya mental kerupuk. Baru menghadapi ujian begitu saja. Wasbir ala ma asabak. Nah, sabar apa yang menimpa kepadamu, apapun. Inna dzalika min azmil umur. Itu termasuk yang urgent dalam hidupmu. Jadi mental baja anak kita baca. Harus mental baja, Pak. Kalau enggak, ada wis lah guys, ngopo urip mendewa lah, nek wis mandi teles ya wis lah. Nah, kalau sudah mandi basah ya mentas supaya kering, kan begitu. Jangan di situ terus. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama sikap kalau ada musibah apa Pak? Sabar. Ada pepatah bahasa Batak mengatakan inna sabra min asbabiz zafar. Bahasa Batak boleh. Sesungguhnya sabar itu satu dari kunci kesuksesan. Zafar. Ulat di sini. Yang kedua, ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan perantara wasilah sabar dan salat. Tengok. Pada ayat ini ibu-ibu, sabar didahulukan daripada kata salat. Tengok. Urgent sekali. Sikap yang kedua, singkat-singkat saja. Ketika ada musibah, doa. Apa Bu? Berdoa.
Jangan gerutu ngedumel itu mencaci Allah, bahaya. Pas mencaci itu diselentik, ayo sama malaikat, nggak bisa nengok, bahaya kan? Sikapi dengan positif. Maka di sini alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Maka di sini ucapan inna lillahi ini Pak, wa inna ilaihi raji'un disebut dalam agama kita dengan terminologi kalimatut tarjih. Apa Pak? Tarjih. Rujuk kembali back to Allah. Kalau kita dulu SMA SMP ada OSIS atau kuliah ada ROHIS atau LDK, ada orang tua di antara teman kita meninggal, ada pengurus LDK atau OSIS masuk ke kelas-kelas. Mari teman-teman saudaraku, kita ucapkan kalimat tarjih. Karena ada salah seorang orang tua teman kita yang meninggal dipanggil Allah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarjih yang pertama, itu yang berucap dulu. Itu connect pertama itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdoa dia. Di samping doa ini, di ayat ini Rasulullah mengajarkan doa itu. Mari diikuti Bapak Ibu, nggak saya tulis di sini. Allahumma. Yang mau panjenengan ikut, yang boten menang mau. Allahumma. Ajirni. Fi musibati. Wakhluf. Alayya. Khairan minha. Allahumma. Ajirni. Fi musibati. Wakhluf alayya khairan minha. Nah, itu Bapak Ibu doanya. Kalau ada musibah Rasulullah mendoakan itu. Mohon maaf. Saya tulis besar-besar dulu. Allahumma sudah hafal Bu ya? Kan banyak doa Allahumma, ya kan? Apa tadi? Allahumma ajirni fi, ayo jangan pura-pura lupa. Fi musibati wakhluf alayya khairan minha. Ini dia. Masa ngapal cuma 5 variabel tidak cukup. Jelas? Jelas? Kita tambah kodnya biar gede. Mbak lapar kok segini toh. Insya Allah 1 tahun lagi saya tanya nih PR. Ya, 2 baris. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf alayya khairan minha. Ini kurang ya. Kalau benar rohnya kepisah. Cut and pass. Khairan minha. Apa artinya Pak? Allahumma ya Allah ajirni. Ajrun apa ajrun? Balaslah. Ajirni, beri saya ganjaran. Oh iya ada Pak. Beri saya pahala. Fi musibati, dalam musibah ini. HP-nya hilang Bu, diganti Android Samsung yang paling baik. Sepeda motor hilang, diganti mobil. Truk yang rodanya 25 langsung disewakan membantu. Ya kan? Langsung forwarding, kiriman. Luar biasa. Mobilnya hilang, ganti pesawat. Ya. Pokoknya positif. Ya Allah, berikan ganjaran dalam musibahku ini. Wakhluk, ganti dia ya Allah alaiya, kepadamu khairan, yang terbaik minha, darinya. Oh, tidak ada yang tidak baik. Ya, ini doa Pak. Dalam kitab doa-doa Rasul disebut ini. Kalau ada musibah selain inna lillah, ucapkan ini. Ulangi sekali lagi.
Minimal apa? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf alayya khairan minha. Insyaallah hafal panjenengan. Setahun lagi PR saya tanya. Ya. Kalau mau ditulis atau mau dipoto, biasanya ada yang foto-foto. Kalau jangan cetrek boleh. Jelas Pak? Kita lanjut ini. Jadi yang kedua, berdoa kalau ada musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan doa yang disebut Nabi tadi. Yang ketiga, husnuzon billah. Apa Pak? Berbaik sangka kepada Allah. Allah yang mengatur semuanya. Ya. Positive thinking. Ya, berbaik sangka, husnuzon. Jangan udah dapat musibah suuzon lagi. Nauzubillah. Jangan. Maka dalam ilmu tauhid Pak ada terminologi qudratullahi sabaqat min iradatin nas. Ketentuan Allah mendahului dari keinginan manusia. Kita yang merancang, Allah yang udah. Oh, kalau udah begitu positif, maksimal udah ikhtiar doa udah. Maka Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki satu kebaikan, maka dia mengujinya. Sekarang saudara kita yang di Jawa Timur diuji oleh Allah merupakan kebaikan. Naik level, naik tingkatan. Panjenengan ada yang kenapa? Keluarganya ada ya? Pasti ada. Ya. Mertua saya juga Jawa Timur, tapi sudah dapat giliran lebih dulu. Semeru, Lumajang, udah dapat giliran dulu. Ya, waktu Gunung Semeru, Bromo, sampai asapnya, kabutnya di rumah keluarga saya, mertua di Lumajang. Ya, Probolinggo, Lumajang dan saya kena dulu. Udah dapat giliran dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah kata Rasul, idza ahabba qauman, apabila mencintai satu kaum masyarakat, ibtadahu, pasti Allah menguji. Maka rata-rata bahasa redaksi Rasul agama ibtadahu, bukan azabahu. Maka jangan kita bilang azab, jangan. Kalau azab itu umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Soleh. Umatnya Nabi Soleh diharatakan dengan taat. Entek lebih. Padam dama alaihi rabbuhu bizal fasawwa. Karena menyembelih unta betinanya Nabi Soleh. Kata Nabi Soleh, jangan kalian ganggu unta itu. Ujian baik kalian. Bukan diganggu, dipotong bareng-bareng, digorok. Ya, akhirnya diratakan oleh Allah. Nabi Lut, umatnya keluar dari kodrat. Ya, wong lanang seneng wong lanang. Ya, homo, lesbian, hujan batu, entek kabeh. Umatnya Nabi Nuh, banjir bandang. Ya, banjir entek semua kecuali yang hanya ikut di perang. Maka ibtilah, ujian. Nanti bisa peringatan. Azab itu bagi orang-orang yang tidak beriman, yang kufur akan nikmat Allah. Maka wa maka Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu umat selagi ada umat yang di antara mereka di tengah-tengah malam yang mereka bermunajat istighfar kepada Allah. Itu sudah tercover dengan jawabannya. Yang keberapa Pak? Bu, yang ketiga. Sabar, berdoa, husnuzon. Yang keempat, ridho. Apa Bu? Ridho. Bahasa Bataknya lilo. Menerima, relakan, ridho. Ya, menerima dengan sepenuh hati itu. Kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahsib. Segala sesuatu itu sudah dicatat di sisi Allah. Gunung apa? Kediri. Telur. Bakal bersin dan batuk. Udah dicatat. Lagi bersin batuk itu Bu. Wahim bahasa Jawa ini. Lagi bersin. Belum meledos. Kalau meledos surat Al-Infitar. Idas sama'um fatarat. Wa idal kawakibu tasarat. Wa idal biharu uzirat. Wa idal kuburu bu'sirat. Idas sama'un syaq. Dan pecah semua kiamat. Kalau ini baru bersin. Bahasa Jawa ini wahim. Sama batuk, pilek, masih pilek deh. Ya. Kalau udah sempat semua, wah meledos semua ini, kita gunung terbanyak di dunia, kiamatlah di situ. Bukan nanti surat Al-Insyikok, Al-Infitar sama itu senada. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau ada musibah, fal tasbir, hendaklah kau bersabar, wal tahsib, introspeksi, ambil sebagai
Pelajaran ada apa? Ya, ada apa? Kadang mungkin Pak alam nggak seimbang lagi. Baru sekarang kan Pak Maaf sibuk nanam 100 miliar pohon. Di embeng apa ditebangi ke embeng. Baru sekarang, ya. Dulu ngapain? Ditebangi semua diembat. Sekarang baru 100 miliar, ya. 200 masuk rekor muri. Dulu ngapain itu di hutan? Maka gunung bilang, aku agak-agak pilih gitu. Kalian kurangi gitu, icu-icu. Tak wahing saya lah kata dia. Saya agak-agak pilih kata gunung. Dulu kalian tebangi semua hijau-hijaunya sudah habis green. Udah kalian empat semua, wahing dulu saya bersin kata dia. Bersin. Maka Ibn Qayyim bilang, tanya pada rumput yang bergoyang. Ada apa itu? Enggak seimbang. Wa ilal jibali kaifa nusibah. Gunung bagaimana Allah tegakkan. Kalau nggak ada keseimbangan, tengok bersin, batu, wahing. Dulu ngapain? Sekarang baru 100 miliar pohon. Aduh, saya lucu juga nengok program itu kadang-kadang. Walaupun demikian nggak ketinggalan juga lah, nggak bobo. Tapi dia apa ya? Dulu itu nggak banyak. Sekarang baru tanam 100 miliar apa? Bingung sekarang. Dulu nggak dijaga dengan baik. Benar kan? Muhasabah. Paman radiya bil musibah, kata Rasul, siapa yang ridho menerima dengan musibah tersebut, falahu ridho, mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita, siapa wong ingkang grutu, siapa orangnya yang grutu, maido, benci, tidak menerima, falahu sukh, dia mendapatkan murka dari Allah. Sudah tertimpa musibah kena nggak enak Pak. Apa beri bahasanya Bu? Sudah jatuh, jangan ke tangga Pak, drum langsung. Kalau tangga masih ini, kalau alumni, kalau drum, kok, ayo. Maka disinilah mungkin attitude sikap orang yang ridho. Selanjutnya, waktu juga mendesak, Rasulullah SAW bersabda, tengok ini. Ini perlu kita renungkan, pelajaran berharga dari Rasul. Bukhari, hadis Bukhari. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabahu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabahu darra sabara fakana khairan lahu, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Rawahu al-Bukhari. Ajaban, bahasa Betawinya ajib. Orang itu ajib. Ajib Bapak itu ajib. Sangat mengherankan. Bahasa Bataknya ngumonake. Mengherankan sekali. Amrul mu'min, urusan orang yang beriman. Tengok, urusan orang yang beriman. Inna amrahu, semua urusan orang yang beriman. Semua urusan orang yang beriman. Kullahu kabehani, semuanya. Lahu, bagi orang yang beriman, khair, menjadi kebaikan. Satu ketika bila dia ditimpa, diberikan in asabahu sarra, diberikan oleh Allah, ditimpa kepada dia sarra yang menggembirakan. Sarra ini Pak, ini indahnya bahasa Arab. Sarra antonimnya, lawan katanya darra. Sarra ini hal-hal yang menggembirakan. Maka saya masrur. Apa arti masrur? Gembira, fine. Masrur ana jiddan, fine. Gembira, senang, bahagia. Kalau ditimpa sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan orang itu, dia akan lupa darahnya. Syukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah. Bukan, sopo bapakku rek, wah mamaku sopo, tuan takut, bukan begitu dulu. Ya. Siapa? Wong saya kuliah dari luar negeri 15 tahun, bukan gitu. Ya. Alhamdulillah. Ini berkat semua dari Allah pertama kali. Kemudian ini jerih payah mungkin keulutan kita. Allah dulukan dulu. Jangan busung dada, sopo rek, siapa bosnya dulu. Nah begitu. Pas gitu diselentik malaikat, aduh nggak baik. Ayo, balik dulu kepada Allah. Pakana khairul lahu, itu baik baginya. Dapat pahala. Kalau ada yang hal-hal menggembirakan, syukur dulu. Alhamdulillah, ya Rabb, masya Allah. Ujianmu ini ya Allah, kebaikan ini. Wa in asabahu darra, kalau dia ditimpa hal-hal yang darra, bahasa Bataknya melarati, sesuatu yang nggak mengenakkan, sabar, sikap dia bersabar, ambil pelajaran, introspeksi tadi, berdoa dan seterusnya, sabar. Pakana khairan lahu, itu baik baginya.
anak mungkin yang kita cintai satu-satunya Pak, ternyata Allah berikan mungkin musibah apa, udah Pak redo. Jangan sampai frustasi Pak. Frustasi panjenengan sakit juga, udah habis. Ibunya frustasi, entek lagi ya. Minum lagi jus baik buat entek kabeh. Entek. Walaysa zalika illa lil mu'min. Itu tidak terjadi hal itu kecuali hanya pada orang yang beriman. Tengok Pak, subhanallah. Ketika Rasulullah bersabda ini di Madinah itu, dengar orang-orang Yahudi, iri dia, cemburu dia dengan konsep agama kita ini. Tengok itu Pak. Jadi muara yang terakhir adalah kebaikan semuanya. Mari kita tengok yang kelima, yang terakhir. Dari tadi yang terakhir aja, tidak apa-apa. Saya bilang masih banyak, takutnya pelucat, pelucut, lepipas, lepipis keluar satu-satu. Tinggal laptop sama ustaz, sama pengurus. Selama ini sulit tenang, gue sebelumkan. Nah, itu ada metode itu. Yang terakhir. Yang terakhir beneran. Ma'rifatu fadilatis sabar indal musibah. Apa ma'rifat? Mengetahui urgensi, ya, pentingnya bersabar ketika ada musibah. Fadilahnya luar biasa. Sampai saya buka yang dari Bapak surat 39 Pak. Surat Zumar. Ayat 10. Surat 39 surat Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama angin sak mestine. Yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur tahu. Angin sak mestine. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar itu kami sempurnakan pahalanya tanpa batas, unlimited, tidak terjangkau, tidak terbatas. Kalau ada konsep sabar, kata Rasul, tengok dipertegas lagi ayat itu dengan sabda Rasul Bukhari Pak. Setelah Quran berarti hadis Bukhari sahih. Ma yazalul bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Allahu Akbar. Tengok. Mungkin kita kadang-kadang keluarga kita ada yang dicoba Pak, sakit bertahun terus, mama kita atau ayah kita yang di atas ranjang terus, sabar di situ. Maka kadang-kadang orang yang sakit bertahun-tahun kan ada satu klimak dia jenuh, bosan, galau. Maka disinilah pentingnya agama tadi masuk perlahan-lahan. Itu yang kena saudara kita musibah waktu tanggal 7 atau 9 Desember. Komputer lain tabrakan di Bantaro. Ada jamaah kita yang udah operasi hampir 33 kali operasinya. Itu suaminya kebetulan jamaah dan ibu itu rajin ngaji jamaah. Saya sering kuliah subuh di Bintaro sektor 9. Selalu mensupport, sabar. Ini semua kebaikan. Kalau enggak Pak, setelah begitu diberikan motivasi agama, HB-nya, HB jantungnya itu bagus detaknya. Tapi begitu jauh dia kemudian lagi lupa, terlalu sedih apa? Turun lagi, luar biasa. Apa itu HB? Darah merahnya kan? Homoglobin. Hemoglobin, jangan homoglobin. Hemoglobin. Ya saya ini Pak salah dikit apa-apa Pak. Ya. Kata Rasul, tidaklah seorang mukmin yang terus menerus diuji oleh Allah. Kadang-kadang Pak, kita berumah tangga sakit itu kadang-kadang kayak arisan, tarian. Ini suaminya. Bulan depan istri, besok anak, besok ibu, besok mertua, giliran. Nah, dicoba oleh Allah pada diri kita, anak kita atau harta kita. Dia bersabar hatta yalqallaha sehingga dia menghadap Allah, akhirnya artinya meninggal. Wa ma alaihi khati'ah. Dosa-dosa kesalahannya dihapus dengan kesabarannya tadi. Subhan. Maka kalau ada orang sakit, kita ucapkan tahurun insyaallah, menjadi pensuci bagi kesalahan dengan izin Allah, atau syafaat Allah, semoga Allah menyembuhkannya. Ini Pak, Bu, sikap yang terakhir. Udah tambah dikit lagi terakhir. Kita baca ini hadis Nabi ini Bu, penawar ini. Boleh dimasukkan di status nanti WhatsApp atau PB. Bagus ini hadis yang singkatnya. As-sabru dia semuanya. As-sabru dia. As-sabru dia. As-sabru dia. Panjenengan cuma 3 orang yang ikut. Astagfirullahaladzim. Pak, ulangi lagi. As-sabru dia. As-sabru dia. Ya. Bu, as-sabru dia. As-sabru dia. Nah, sabar adalah cahaya dan terang. Nggak putar orang itu Pak. Tidak kemudian minum tadi jus
Dan apa cappuccino-nya apa itu coklatnya itu teknik racun tikus. Karena dia ada penerang di situ. Sabar adalah lentera cahaya. Kemudian dia berpikir yang positif. Ini ungkapan-ungkapan hikmah dari hadis. Bagus, masukkan di status bagus. As-sabru dia, sabar adalah cahaya. Maka orang yang nggak sabar, utak, gelap, akhirnya frustasi dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kata Rasul dalam hadis Muslim yang lain, "Idza batalaitu 'abdi bihabibatihi." Kalau aku coba seorang hamba dengan dua hal yang paling dia cintai dalam anggota tubuhnya, mata, dalam kurung aini, buta matanya, Pak. Pasobar, ketika matanya itu buta dia sabar. Awatuhu minhuma al-jannata. Allah ganti dengan kekuasaan Allah dua matanya yang buta itu dengan surga. Allah Subhanallah. Kalau bersah. Tapi kalau di luar sikap-sikap tadi, waduh, ya jangan sampai. Nauzubillah min zalik. Ini saja Bapak-bapak 5 hal, ya ceramah bukan karena banyak yang menjadi baik, ibu-ibu. Ceramah menjadi baik kalau kita mau mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang pertama, kalau ada sesuatu yang menimpa kita yang enggak mengenakkan kita, apa tadi Bu? Sabar. Sabar diterjemah Indonesia sabar. Ulet di situ, kokoh, ambil hikmah, berdoa. Yang kedua, berdoa. Doanya tadi nanti bisa di copy. Setelah doa, apa lagi tiga? Husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Di balik musibah ini ada pelajaran, ada hikmah, pasti. Tidak bisa tidak pasti, pasti. Ya budaya yang keempat apa? Ridho, menerima itu semua, rela. Kemudian yang kelima, mengetahui bahwa fadilah keutamaan sabar itu luar biasa dalam agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, singkat-singkat. Waktu juga ya Pak ya, karena memang waktu zuhurnya kita maju kan. Ya, azan itu udah jam 12:09. Ya, azannya 5 menit, sholat sunnahnya lagi. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita. Sebelum kita doa, ada sedikit iklan dari saya Pak, iklan kebaikan. Jadi sudah saya prolog dengan beberapa pengurus, mewakili pengurus Pak Chandra ya. Sini saya ingin share kepada Bapak-bapak tentang program akhirat. Ya. Kronologisnya adalah tahun 1972, kebetulan tadi sudah saya singgung dikit, mertua saya dari Jawa Timur, dari Lumajang, meninggalkan sedikit hazanah untuk umat ya, langgar dan pesantren lah begitu. Saya sebagai menantu malu juga. Hampir pembangunan setelah beliau meninggal itu sudah sepuh, ondak-ondak selesai, malu juga saya. Saya pikir yang nerusi paman, adik dan seterusnya. Ternyata satu ketika mertua saya perempuan bilang, "Nah Irwan, ya cobalah dibantu-bantu satu sendok pasir, 1 sendok semen ini bangunan supaya sempurna bagaimana." Intinya pembangunan pesantren tahfidz Quran. Ada proposalnya secara hitam di atas putih Pak. Pengurus sudah saya serahkan ke Pak Chandra. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sedikit di sini ya, foto-fotonya. Sudah memasuki tahap 2 ya. Tahap 2. Mana dia Pak? Kumpulan foto. Oh bukan Pak. Sebentar, itu ada istri saya Pak. Sebentar Pak, iklan dikit ya Pak ya. Sama berbagi juga untuk yang bencana, sama berbagi ini maksud saya. Tolong dibantu mata saya 2 Pak ya. Foto gitu Pak ya. Bukan Pak. Foto per poin gitu Pak judulnya. Mana? Sebentar Pak. Kiri. Mau dibantu ya. Bawa.
Bentar, Pak. Proposal standar bukan, Pak? Nah, itu udah ada hitam di atas putihnya, Pak. Sebenarnya. Potong. Potongnya pakai P apa F? Astagfirullahaladzim. Dapat. Komputer, mana komputer? Dokumen. Nah, dapat, Pak. Dapat bagus itu. Mana, Pak? Poin. Nah. Ini, Pak, nih. Loh, nikah ya? Adik saya nikah. Foto nikah, Pak. Itu adik saya, adik yang terakhir dari BPI juga hafal Quran, nikah itu sama orang Jakarta. Kanjengan ini. Ini udah nggak sabar penonton ini ya. Sabar, Pak. Mana dokumen? Beda mana beda? Umar. Nah, bantu dong. Bantu deh. Malu saya jadinya nih, Pak. Malu bagian dari iman. Kalau nggak malu, untuk poin gitu, Pak. Tapi ini taruh. Ini Arabic. Kalau jenengan ketik nanti Arab itu buat. Inggris. Foto poin. Foto poin. Ini ya. Sebentar, Pak ya. Jangan ribut nih, sebentar nih. Supaya untuk problem pesantren ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Untuk ini insya Allah pertanda berkah. Ini Bu yang di belakang, ini sejarahnya. Ada plakatnya di sana sampai bulat plakatnya. Ini bantuan dari Riyadh. Waktu itu ada gempa di Lumajang tahun berapa, jadi roboh juga. Dan lupa saya, terus dapat bantuan dari Riyadh. Kebetulan ada yang kerja di Saudi waktu itu. Ya, warisan ini buat sentral ngaji anak-anak terusan orang kampung. Ya. Nak-kanak ngaji di sini. Ya, siang begini, nanti malam dan seterusnya. Ini jadi sentral. Selanjutnya, ini dia. Sampai begini pun malu juga saya kalau pulang kampung ke sana. Pusing juga kepala, Pak. Maka saya sharing dengan Bapak. Mudah-mudahan ada 1 sendok pasir, 1 sendok semen. 1 sendok aja, Pak. Banyu Putih Lor, panjenengan yang dari Jember, Probolinggo, Tapal Kuda, Kaulen.
arah ke Jember sebelah kiri setelah Wonorejo. Wonorejo arah mau ke Jember Banyuwangi kiri. Ada jualan pinggir sungai ke kiri. Ya, jangan di sana. Ini dalam ruangan tadi yang sudah umum alu juga saya. Ya, ini atasnya kalau ada gede Pak. Nah, ini dalamnya keramik nggak ada. Dulu pernah ada santrinya mondok karena sudah kondisi begini mereka ngaji kalau pulang pergi. Saya bilang kalau belum cocok tempatnya janganlah mondok. Nanti penyakitan pengurus tanggung jawab saya bilang. Terus ini keramiknya juga. Ini diantara yang mau kita renov membutuhkan tadi 1 sendok pasir, 1 sendok semen dari bapak. Ada tulisannya tempat kencing lagi. Biasa orang desa kan. Ini toh. Apa bahasa Jawanya apa jenis? Buyuk. Ya buyuk benar. Apa? Jeding. Nah, ini jedingnya. Pintu dua. Nah, ini pintu masuknya Bu kondisinya. Ini rel ada tanggalnya. Tak butuh. Ini sekarang sudah alhamdulillah dirobohkan. Terus Pak. Terus menjadi ini. Tadi di sini itulah jeding tadi. Sekarang alhamdulillah terus perlahan-lahan ya kita support terus. Ini udah jadi berapa Pak Chandra tadi 32 meter persegi karena dibuat fondasi tingkat. Awal nanti kamar mandi sekitar 5-4, atas ganti aula dan ruangan. Baru kalau mau ada santri mondok boleh saya bilang. Kalau enggak penting sekali MCK. Malu gitu. Ini kadang-kadang mana model-model pesantren pondokan tradisional begitu. Kita pingin yang yang bersih. Terus alhamdulillah sudah naik posisi yang terakhir begini. Alhamdulillah. Terakhir ini Pak. Nah, sekarang sudah begini. Jadi bawah tadi sudah batu bata dan ini atas. Nah. Ini yang gedung yang mau dibuat nanti orang nyantri mondok. Sudah komplit di depan. Alhamdulillah. Hanya ukuran berapa? Hampir 4 tahun baru selesai Pak pembangunan. Perlahan-lahan aja, pelan-pelan. Enggak usah ngoyo saya bilang. Ya. Ini sekarang sudah begini Pak. Kondisi terakhir. Tadi kan begini, cor. Alhamdulillah terakhir udah dicor. Ya, tapi belum sempat foto, belum dikirim fotonya. Terakhir udah dicor. Ya. Dan ongkos bangunan murah sekali Pak. Karena gotong royong di sana. Gerbekan orang-orang ngaji semua selesai sehari. Ya alhamdulillah. Banyak kemudahan. Nah ini sekarang udah dicor. Tinggal teruskan itu Pak, perlahan. Saya tulis di proposal tadi. Ini posisi jedingnya sebelah sini. Ini anak-anak kita yang ngaji ya di sana. Insya Allah penerus ibu-ibu bapak ya, hafal Quran, hadis-hadis bagus Pak. Pondasi ini Pak. Timbang main plesetan, ya ngapain? Ya kan? Mohon maaf, belum pakai whiteboard Pak, masih kapur apa enggak? Kena baru-baru, baru juga. Ke depan saya bikin pakai whiteboard, jangan pakai lagi kapur, enggak zaman, ketinggalan kita. Sama orang yang gini-gini, di sana udah pakai tunjuk, kita masih kapur sih. Anak-anak, masya Allah, cantik-cantik kayak ibu yang di belakang semua. Ya cantik lah, kalau wanita masa ganteng. Ini ibunya menjadi salim. Kebetulan orang tua saya itu termasuk tokoh di sana, almarhum. Ya orang sepuh lah dulu dari Pamekasan, merantau ke Lumajang. Yang meneruskan sekarang ibu mertua. Ini ibu. Di sentral, nah udah cukup lah menjadi bukti. Mungkin mudah-mudahan dari Bapak Ibu nanti tinggal menghubungi Pak Chandra saja. Ya ini hanya share, berbagi, ya berbagi. Mungkin ada 1 sendok, 2 sendok pasir. Ya seberapapun bagian dari ibu bapak yang Allah berikan untuk ini saya terima insyaallah. Ya Bu ya, insyaallah Bu ya. Saya doakan berkah semuanya dunia akhirat. Amin. Panjang umur insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Sebelumnya saya mohon ngapunten, mohon saburoh, mohon maaf kalau terlalu lancang mungkin sharing di sini. Di samping ada juga saudara kita yang kena musibah kelut, mudah-mudahan bisa berbagi juga. Ya. Ini saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita kebaikan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ini saja, kurang lebih mohon maaf. Oh, saya terakhir ada lembaran kayak form wakaf bangunan intinya. Nanti kalau kurang Pak Chandra bisa dikopi, saya juga bawa masternya beberapa, saya kopi. Bisa nanti sama Ramakama dibagi mungkin. Begitu saja. Ini saja, sekali lagi kurang lebih mohon maaf Bapak Ibu menyisikan waktunya. Semoga Allah memberkahi kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.